Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang biarawati bernama Maria. Kehidupannya sangatlah damai. Saat itu, Maria sedang menikmati betapa indahnya alam ciptaan Tuhan. Memetik bunga warna-warni adalah kesukaannya yang selalu dia lakukan. Setelah cukup puas berjalan mengelilingi taman bunga, Maria pun hendak pulang. Namun secara tiba-tiba muncullah pria di hadapannya. Dia adalah pria misterius bernama Luzbel. Diketahui jika Luzbel merupakan penganut agama sesat. Melihat pria muncul di hadapannya, Maria pun langsung berlari meninggalkannya. Namun ketika dia melihat ke belakang, ternyata pria tersebut sudah menghilang. Karena rasa takut itu, Maria kemudian berdoa dan meminta petunjuk kepada Tuhan. Namun saat Maria sedang berdoa, dia kembali dikagetkan. Tapi kali ini yang mengagetkannya adalah seorang gembala bernama Marcelo. Marcelo menyapanya sambil membawa seekor anak domba. Lalu saat itu pun Maria terhibur dengan kemunculan Marcelo dan mengajak Marcelo untuk memberikan anak domba itu minum air di pinggir sungai. Ketika Maria sedang memberikan minum kepada domba itu, dia kembali dikagetkan oleh Luzbel yang masih mengganggu pikirannya. Luzbel mencoba memberikan buah apel kepada Maria. Karena dirinya yang masih takut, Maria pun menolaknya. Dengan perasaan sangat takut, Maria pun berlari menuju kastil. Dan Luzbel sendiri terus memandangi Maria yang berlari menuju kastil. Setelah Maria sampai di kastil, dirinya pun langsung bergabung dengan para suster yang lain untuk menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Kemudian pada malam harinya, para suster melakukan makan malam bersama, yang di mana saat itu suster kepala juga ikut makan malam bersama dengan suster yang lain. Beberapa dari suster itu bertugas melayani para suster yang lain dengan sangat baik. Di saat para suster sedang menikmati makanannya, Maria justru kembali diteror dengan penampakan buah apel dari jendela. Kemudian setelah mereka selesai makan malam, para suster pun bergegas menuju kamar masing-masing untuk beristirahat. Namun saat itu Maria memilih pergi ke kamar suster Carrie, yang di mana ternyata para sahabatnya itu tidur hanya beralaskan karung bekas. Suster Carrie pun sangat sedih karena mereka diperlakukan tidak adil oleh suster kepala. Merasa sedih melihat para sahabatnya, Maria hanya bisa menenangkan mereka dan pergi untuk mendoakan para sahabatnya. Ketika Maria sedang berdoa di dalam kamarnya, pikirannya pun mulai terganggu dengan bayang-bayang Luzbel yang selalu muncul dalam benaknya. Dan karena hal itu, dirinya kemudian menghukum dirinya sendiri dengan cara mencambuknya. Di saat Maria sedang melakukan hukuman itu, tiba-tiba Suster Carrie datang dengan wajah panik. Suster Carrie bermaksud memberitahukan bahwa sapi peliharaan kastil tiba-tiba tak bisa berdiri karena mengalami kelumpuhan. Maria yang dulunya pernah menempuh pendidikan di kedokteran hewan langsung bergegas memberikan pertolongan kepada sapi itu dengan memberikan ramuan bahan alami yang berkhasiat. Maria juga membaluri kaki sapi hingga merata. Dia menganggap bahwa sapi itu sudah seperti pasiennya sendiri hingga membuat Maria tertidur karena kelelahan. Ketika Maria sedang tertidur pulas, Luzbel pun datang menghampirinya, namun dia hanya meninggalkan apel bekas gigitannya. Singkat cerita, ketika Maria terbangun dari tidurnya, dia terlihat senang karena sapinya sudah bisa berdiri. Namun kesenangannya saat itu terhenti oleh teror apel bekas gigitan yang kembali membuat Maria ketakutan. Sehingga dia pun langsung berlari menuju kamarnya. Namun tanpa Maria ketahui, rupanya Luzbel telah berada di kamarnya. Semakin hari, teror itu pun semakin jadi. Di dalam kamarnya saat itu, Maria mencoba untuk mengganti pakaiannya. Luzbel yang berada dalam ruangan itu pun dengan leluasa melihatnya. Perlahan Maria mulai menurunkan jubahnya dan mengganti dengan pakaian tidur, yang tanpa Maria sadari saat itu, Luzbel telah menjelma sebagai suster sahabat Maria sendiri. Maria pun tidak menaruh rasa curiga sedikit pun dengan kehadiran sahabatnya, hingga kemudian Luzbel yang menjelma sebagai sahabat Maria mengajaknya bermain kuda. Setelah kejadian itu secara tidak langsung, Maria langsung menuruti semua perkataan Luzbel. Semua itu terlihat ketika Maria sedang melakukan doa. Hatinya tidak bisa tenang karena diselimuti rasa berdosa yang besar, dan pikirannya pun kini sudah semakin dikendalikan oleh Luzbel. Di suatu hari, Maria mencoba berkeliling taman seorang diri untuk menenangkan pikirannya. Ketika dirinya sedang berjalan-jalan, Maria pun melihat sebuah sungai yang dimana saat itu Marcelo sedang duduk di sana sambil mengembala domba.
Maria pun kemudian mendekat dan duduk di samping Marcelo. Lalu mereka berbincang sangat akrab layaknya kakak dengan adiknya. Entah apa yang merasuki pikiran Maria, tiba-tiba dia menjadi sangat ingin bermain kuda. Maria pun langsung menyergap Marcelo untuk mengajaknya bermain. Namun Marcelo yang ketakutan dengan aksi Maria lantas kabur dari sana. Singkat cerita, para suster sedang melakukan makan bersama termasuk suster Maria. Kejadian aneh pun terjadi. Seketika cangkir yang dipegang oleh Maria terdapat ular yang membuat Maria sangat kaget melihatnya. Namun ternyata saat itu Maria sedang berhalusinasi. Lalu setelah itu keanehan terus terjadi pada diri Maria. Pikirannya yang kini benar-benar telah dikuasai oleh Luzbel. Bahkan ketika suster lain sedang berkunjung ke kamar Maria, dirinya justru mengajak suster itu untuk beradu serabi lempit. Suatu malam terlihat suster Carrie yang mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Hal itu suster Carrie lakukan karena dirinya merasa diperlakukan tidak adil oleh suster kepala. Ketika suster Carrie hendak melakukannya, Maria yang melihatnya justru langsung mendorongnya hingga suster Carrie langsung mengembuskan nafas terakhirnya. Maria pun kemudian pergi dengan perasaan bingung karena dirinya tidak sadar dengan apa yang telah dilakukannya. Tiba-tiba Maria juga dikejutkan oleh seekor burung hantu yang saat itu bersamaan dengan jatuhnya buah apel. Perilaku Maria semakin hari semakin mengerikan. Saat itu Maria mencoba mendatangi kediaman Marcelo. Di sana Maria mengajak Marcelo untuk menikmati serabi miliknya. Marcelo yang tak ingin melakukannya pun menolak ajakan Maria. Atas penolakan itu, Maria terus memaksa Marcelo hingga dirinya pun merasa kesal dan menghabisi Marcelo. Dan untuk menghilangkan jejak, Maria kemudian membakar gubuk tersebut lalu segera mengganti pakaiannya. Setelah itu, dia pun berpura-pura bersedih di hadapan para suster yang lain. Kejahatan demi kejahatan terus Maria lakukan. Bahkan Maria juga mengakhiri hidup suster kepala sang pimpinan kastil. Namun anehnya semua itu Maria lakukan tanpa dia sadari. Hal ini karena pengaruh jahat dari Luzbel yang telah merasuki hati dan pikirannya. Kemudian saat acara pemakaman suster kepala berlangsung, tiba-tiba Maria menyadari apa yang telah dilakukannya. Merasa bersalah, Maria pun mencoba pergi ke sebuah gua untuk berdoa. Di sana dia menangis dan memohon ampun kepada Tuhan atas semua kejahatan yang telah dilakukannya. Namun saat Maria berdoa, lagi-lagi dirinya didatangi oleh Luzbel. Di sini Luzbel menghasut Maria dengan menjanjikan penghapusan dosa dan kedamaian kepada Maria. Apabila Maria bersedia bergabung dengan ajarannya, maka semua dosa-dosanya akan diampuni. Maria yang mulai sadar berusaha menolak agar dia terlepas dari pengaruh buruk yang dibawa oleh Luzbel. Namun Luzbel tak berhenti sampai di situ. Dia menyulap semua suster untuk bergabung dan menjadi pengikutnya. Dan cara itu pun rupanya berhasil membuat Maria kembali masuk ke dalam jebakannya. Kini kastil yang dulunya suci dan menjadi tempat ibadah, sekarang berubah menjadi tempat penuh dosa. Maria yang sebenarnya sangat benci melihat ini semua, dia pun tidak mempunyai kekuatan untuk menolaknya karena hati dan pikirannya kini benar-benar telah dipengaruhi oleh iblis jahat. Akhirnya Maria mengakhiri hidupnya sendiri setelah mengalami gangguan kejiwaannya. Para suster pun mendoakannya agar dosa-dosa dan semua perbuatan jahat selama Maria hidup diampuni oleh Tuhan. Lalu film pun selesai.